Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Mudolifah dengan NIM 200402601 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas PK2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tentang apa yang saya ketahui sebelum dan sesudah saya mempelajari filsafat. Nah, dimulai dari sebelum saya mempelajari filsafat. Sebelum saya mempelajari filsafat, saya kira filsafat hanya sebatas tentang mempelajari kepercayaan kita terhadap Tuhan, seperti tentang keberadaan Tuhan, tentang sebelum adanya Tuhan, dan lain-lain yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, setelah saya mempelajari filsafat, ternyata filsafat adalah sebuah induk ilmu yang mencakup segala macam ilmu-ilmu khusus. Kemudian setelah perkembangannya, ilmu-ilmu khusus tersebut telah mandiri dan memisahkan diri dari ilmu filsafat tersebut. Sementara apabila ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dalam ilmu-ilmu khusus tersebut, yang bisa memecahkannya adalah induknya, yaitu filsafat. Karena filsafat sebagai cara pandang, sebagai cara berpikir, maupun sebuah ilmu yang sangat luas. Nah, kemudian filsafat ini sendiri mempunyai 3 cabang. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tidak hanya itu, filsafat juga mempunyai 6 macam filsafat di dunia. Yang pertama ada filsafat Yunani kuno, yang kedua ada filsafat Helenisme Romawi, yang ketiga ada filsafat Stoicisme, yang keempat ada filsafat India, yang kelima ada filsafat Cina, dan yang keenam ada filsafat Nusantara. Masuk pada pembahasan macam yang pertama, yaitu filsafat Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno dan yang kedua periode Yunani klasik. Sementara pada Yunani kuno ini disebut juga dengan filsafat alam karena ditandai oleh ahli pemikir yang sangat jelinya memperhatikan alam sekitarnya. Selain itu, tokoh pada filsafat Yunani kuno ini didominasi oleh 3 orang. Yang pertama ada Socrates, yang kedua Plato, dan yang ketiga yaitu Aristoteles. Macam yang kedua yaitu filsafat Helenisme Romawi. Nah, Helenisme ini sendiri diartikan sebuah kebudayaan yang merupakan gabungan antara kebudayaan Yunani, kebudayaan Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Nah, pada periode ini berlangsung sekitar 300 tahun. Sementara datangnya fase ini, yaitu fase Helenisme Romawi, setelah fase Helenisme yang pemikirannya berhubungan dengan kerajaan Romawi. Macam yang ketiga yaitu filsafat Stoicisme. Filsafat Stoicisme merupakan sebuah aliran atau mazhab Yunani kuno yang didirikan di Athena Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Sementara itu, seorang filosofis Stoik menganggap bahwa sebuah pemikiran yang ada pada filsafat ini tidak mengejar sebuah kebahagiaan sebagai suatu tolak ukur, karena mereka lebih berfokus pada bagaimana kita bisa mengurangi emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita seperti sedih, stres, marah, maupun galau. Karena filsafat ini memandang bahwa sebuah emosi-emosi negatif ini bisa diobati dengan filosofi. Oleh karena itu, filsafat ini sangat relevan dan praktikal maupun simple pada zaman sekarang.
Masuk pada macam yang keempat, yaitu filsafat India. Filsafat India memandang bahwa manusia dibentuk oleh lapisan-lapisan atau kosa. Sementara itu, India mampu membangun peradabannya yang unik dan khas sejak zaman dulu sampai sekarang. Setelah itu juga India menganggap bahwa nilai-nilai spiritual sebagai suatu hal yang sangat mendasar. Macam yang kelima yaitu filsafat Cina. Filsafat Cina merupakan filsafat tertua selain filsafat India dan filsafat Barat. Sementara itu, filsafat Cina juga dianggap sebagai filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat yang ada di dunia. Sementara filsafat Cina, sebagaimana filsafat lainnya, juga dipengaruhi oleh kebudayaan dari masa ke masa. Ada 3 tema pokok dalam perkembangan filsafat Cina, yaitu 3 pokok penting. Yang pertama ada harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara memiliki ruang lingkup yang dipandang melalui epistemologinya, pandangan hidup yang terdapat pada seluruh kebudayaan di Indonesia. Sementara itu, filsafat Nusantara tidak bisa dipandang melalui hanya satu pandangan hidup saja, namun kita harus menelisik langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kiranya cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.